Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pada zaman perang kuno, perisai dipergunakan sebagai alat pertahanan yang dapat memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap serangan musuh seperti panah atau pedang. Bahan dasar perisai itu dipilih dari material yang terbaik, bukan hanya mampu memberi pertahanan, tetapi juga digunakan untuk memukul mundur serangan lawan. Dalam konteks rohani, perisai digambarkan sebagai iman yang melindungi kita dari serangan musuh, yaitu iblis dan kuasanya. Iman tidak dibangun dalam satu malam. Proses pembentukan perisai iman juga bukan sesuatu yang instan. Dibutuhkan konsistensi dalam waktu yang panjang. Dalam prosesnya, pastikan perisai iman kita tidak berlubang-lubang. Seringkali keraguan, kebingungan, godaan, dan perkataan orang di sekitar kita dapat melemahkan iman kita. Pikiran-pikiran yang baik dan benar dapat membangun dan memperkuat, serta memberi perlindungan rohani terhadap godaan dan serangan musuh. Dengan demikian, kita dapat terus menghadapi setiap tantangan demi tantangan dengan iman yang teguh. Saya akan tutup dengan cerita ini. Pada suatu hari, ada 2 ekor katak tercebur ke sebuah sumur dangkal. Tak lama kemudian, teman-teman katak mulai berdatangan dan mulai berkeliling di bibir sumur itu sambil berteriak, "Lakukan ini dan lakukan itu." Namun setelah beberapa lama, katak-katak di luar sumur menyadari bahwa tidak ada lagi harapan bagi kedua temannya itu untuk dapat keluar. Teman-teman katak itu mulai menyarankan agar mereka menyerah dan menunggu saja saat-saat kematiannya. Teman katak yang satu berkata, "Percuma berusaha." Lalu datang teman yang lainnya lagi, "Kamu pasti gagal, sumur ini terlalu dalam, sebentar lagi kamu juga mati." Seekor katak menerima nasibnya dan menyerah serta memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Sementara katak yang satunya lagi tetap melompat-lompat berusaha keluar. Teman-teman katak kembali berteriak-teriak dan memberikan tanda pada katak kedua agar menyerah. Tidak berapa lama kemudian, katak kedua melompat dengan tinggi hingga berhasil keluar dari sumur. Kegembiraan menyeruak. Katak-katak lainnya bertanya pada katak kedua itu, dan dengan bangga ia menjawab, "Aku tidak bisa mendengar apa yang kalian teriakkan dari bibir sumur, karena kupingku tuli. Tapi yang kulihat, kalian memberiku semangat, sehingga aku bertekad untuk melompat tinggi dan berusaha keluar." Saudara, apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Yang pertama, gunakan perisai iman untuk menangkis tipu muslihat iblis melalui hal-hal negatif yang muncul di pikiran kita atau perkataan negatif yang kita dengar dari orang-orang di sekeliling kita. Perhatikan dengan seksama apa yang kita dengar. Perkataan negatif bisa mematikan, sedangkan perkataan positif bisa membangkitkan semangat. Seperti pisau, maka setiap perkataan memiliki 2 sisi tajam. Yang kedua, perisai iman yang kokoh dapat dibangun dari firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca setiap hari. Lawan setiap intimidasi iblis yang muncul dalam pikiran kita dengan firman Tuhan. Roh harus dilawan dengan roh. Maka roh jahat hanya bisa dikalahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita melalui firman-Nya. Yang ketiga, pada dasarnya segala sesuatu yang kita dengar,
baca, lihat, dan kita masukkan dalam pikiran kita, dan kemudian kita yakini kebenarannya, akan mempengaruhi semua tindakan kita. Bersikaplah seperti katak yang tuli jika ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai tujuan atau impian seperti yang kita harapkan. Katak tuli ini tetap memiliki pengharapan, tetap bertekad untuk terus berusaha dan fokus kepada tujuan. Saudara, tekad yang kuat dan iman yang kokoh akan membawa hidup kita menjadi semakin sesuai dengan standarnya Tuhan dan semakin menuju pada keserupaan dengan Kristus. Mari, sepanjang hari ini, pegang terus firman Tuhan. Dalam segala situasi yang kita hadapi, pergunakan perisai iman kita, karena hanya dengan perisai itu kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati.